Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dengan NIM 240405502006. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan inklusi. Apa sih itu pendidikan inklusi, teman-teman? Jadi pendidikan inklusi menurut Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional Indonesia tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama di sekolah umum. Dan kemudian, adapun menurut UNESCO tahun 2009, pendidikan inklusi adalah proses memperluas partisipasi semua peserta didik dalam pembelajaran dan mengurangi segala bentuk diskriminasi di dalam pendidikan. Dan kemudian, adapun kebijakan internasional tentang pendidikan inklusi. Pertama, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Berarti pendidikan harus bersifat inklusif dan dapat diakses semua kalangan tanpa diskriminasi. Yang kedua, Salamanca Statement 1994 dikeluarkan oleh UNESCO di Salamanca, Spanyol, menjadi landasan utama pendidikan inklusi di dunia yang menyatakan bahwa sekolah harus menerima semua anak tanpa memandang fisik, intelektual, sosial, atau emosional. Kemudian, poin ketiga, Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas atau UNCRPD tahun 2006 pasal 24 menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh dikeluarkan dari sistem pendidikan umum, yang berarti negara wajib menjamin akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif di semua jenjang. Dan kemudian adapun kebijakan nasional tentang pendidikan inklusif, yang dimana Permendiknas nomor 70 tahun 2009 menjadi acuan utama pendidikan inklusif di Indonesia, yang dimana mengatur bahwa setiap sekolah wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus selama sarana dan tenaga pendidik yang memungkinkan. Dan kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang dimana menjamin hak penyandang disabilitas atas pendidikan yang inklusif dan bermutu, yang berarti pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas pendidikan khusus dan kurikulum adaptif. Dan kemudian kali ini juga kita akan membahas mengenai ragam disabilitas, di mana ada beberapa ragam disabilitas. Pertama, disabilitas fisik. Disabilitas fisik yaitu hambatan pada fungsi tubuh atau anggota gerak yang mempengaruhi aktivitas motorik. Contohnya seperti lumpuh, amputasi anggota tubuh, dan cerebral palsy. Dan poin kedua, adapun disabilitas sensori, yang dimana gangguan pada salah satu indera penglihatan, pendengaran, atau meraba, dan semacamnya. Contohnya seperti tunanetra, gangguan pada penglihatan, buta total dan sebagian. Kemudian tunarungu, gangguan pada pendengaran. Dan kemudian disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah hambatan dalam kemampuan berpikir, memahami, dan belajar. Contohnya seperti tunagrahita, Down syndrome. Dan poin kelima, disabilitas sosial atau perilaku, di mana gangguan yang mempengaruhi kemampuan berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Contohnya seperti tunalaras, yaitu gangguan emosi dan perilaku. Dan kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih penyelenggaraan pendidikan inklusi. Apa sih yang perlu kita selenggarakan dalam pendidikan inklusi? Pertama, kelas reguler dengan penarikan, yang dimana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas reguler, tetapi pada waktu tertentu ditarik keluar kelas untuk belajar khusus sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, anak tunagrahita mengikuti pelajaran matematika di ruang sumber bersama GPK. Dan kemudian penyelenggaraan sekolah luar biasa atau SLB, di mana hari ini SLB berfungsi sebagai
pusat layanan dan konsultasi bagi sekolah inklusif di wilayah, yang dimana memberi pelatihan, supervisi dan dukungan kepada guru di sekolah reguler yang menyelenggarakan inklusi. Dan poin ketiga, adapun sekolah inklusif berbasis komunitas. Jadi, sekolah inklusif yang didirikan atas inisiatif masyarakat, yayasan, atau lembaga sosial menekankan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pembelajaran anak disabilitas. Contohnya seperti sekolah berbasis yayasan yang menerima anak autis dan non-autis belajar bersama. Dan terakhir kita akan membahas mengenai Index for Inclusion. Jadi ada 3 dimensi utama dalam Index for Inclusion, di mana pertama seperti budaya inklusif, yang dimana menciptakan nilai sikap dan kepercayaan bahwa setiap anak berhak diterima dan dihargai, yang dimana berfokusnya pada pembangunan dan kebersamaan dan saling menghormati di lingkungan sekolah. Contohnya seperti kegiatan membutuhkan sikap saling menghargai perbedaan, mendorong kerjasama antar siswa normal dan ABK, yang menjadi sekolah sebagai tempat yang aman dan ramah bagi semua. Dan kemudian kebijakan inklusif, di mana kebijakan inklusi dan peraturan sekolah yang mendukung partisipasi semua siswa. Jadi, kebijakan ini memastikan tidak ada anak yang ditolak masuk sekolah karena perbedaan apapun. Contoh kegiatannya seperti sekolah memiliki kebijakan penerimaan siswa tanpa diskriminasi. Tersedia layanan guru pendamping khusus ABK. Adanya akses fisik seperti jalur kursi roda atau toilet ramah disabilitas. Dan terakhir, adapun praktik inklusif, di mana melaksanakan proses pembelajaran memperhatikan keragaman kemampuan siswa, yang berfokusnya pada cara guru mengajar, menilai, mendukung setiap siswa agar bisa sukses belajar. Contohnya seperti guru menyesuaikan metode dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan khusus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai pendidikan inklusi. Bisa kita simpulkan, pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa tanpa dibeda-bedakan. Jadi, kita perlu memahami apa sih pendidikan inklusi. Ketika kita mampu memahami pendidikan inklusi, kita bisa tahu bagaimana proses belajarnya teman-teman difabel, yang berarti kita bisa menghargai satu sama lain. Mungkin itu pengantar dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.